Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi pada kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan pemicu atau trigger otomatis untuk waktu yang spesifik. Kadangkala kita perlu membuat program kita berjalan pada waktu-waktu yang spesifik. Misalnya saya ingin mengirimkan sebuah pesan melalui email atau bahkan melalui WhatsApp begitu ya, atau melalui bot Telegram dengan waktu-waktu yang spesifik yang misalnya jam 9 lewat 5 menit atau jam 12 malam atau jam lainnya begitu ya pada tanggal sekian dan sebagainya. Nah, kalau sepertinya di video sebelumnya telah disebutkan salah satu salah satu trigger yang ada ya di bagian trigger itu adalah trigger berdasarkan waktu. Nah, tetapi masalahnya ya ketika trigger berdasarkan waktu ini ya di sini ada dipicu oleh waktu, kemudian di sini ada waktu yang sorry di sini ada tanggal dan waktu tertentu. Nah, ketika kita masukkan tanggal dan waktu tertentu, di sini formatnya hari-hari, bulan-bulan, misalnya tanggal 20/12/2024 jam 12:05, maka trigger akan berjalan pada tanggal yang ditetapkan begitu. Nah, masalahnya dia hanya akan berjalan sangat spesifik sekali dan hanya sekali ya setelah karena tanggal 20 Desember 2024 jam 12:05 itu hanya akan terjadi satu kali dalam setahun. Hanya terjadi dalam satu kali dalam dalam hidup begitu ya. Jadi tidak bisa kita atur sedemikian rupa. Gimana kalau sepertinya saya ingin mengirimkan pesan atau reminder itu dengan waktu-waktu yang lebih spesifik tapi berulang. Misalnya setiap pagi ya. Kalau setiap pagi kan berarti dia tidak melihat tanggal. Yang dilihat adalah jam. Misalnya setiap jam 6 terkirim reminder atau terkirim WhatsApp atau terkirim Telegram atau terkirim email dan sebagainya begitu ya. Jadi untuk waktu-waktu yang spesifik yang bisa digunakan secara berulang. Oke, untuk bisa menjalankan fungsi itu kita tidak bisa menggunakan pemicu yang berdasarkan dari sini ya. Lalu dari mana? Nah, ini adalah sebuah trik ya yang saya lakukan untuk bisa membuat sebuah trigger tersebut berjalan. Contohnya di sini saya buat sebuah fungsi namanya pemicu waktu spesifik. Pemicu waktu spesifik ya. Nah, ini fungsi ini yang pertama kita lakukan ya ketika nanti fungsi ini berjalan, yang pertama kita lakukan kita perlu mengecek terlebih dahulu tanggal ya. Ini rumus untuk mendapatkan tanggal. Ya, tanggal pada saat waktu tersebut berjalan, saya beri nama variabelnya adalah T. Ketika kita jalankan fungsi dari pemicu waktu spesifik ini, maka keluarlah di sini Friday 23 Agustus jam 17:21. Oke, kemudian gimana caranya kita kalau sepertinya kita menginginkan fungsi kita tadi ya berjalan dengan waktu yang spesifik tadi. Nah, anggaplah di fungsi kita telah membuat fungsi tersebut ya. Jadi saya hanya akan melihat parameter-parameter waktu yang sesuaian. Jadi kita membuat pengondisian kalau jam tadi ya, jam yang tadi ditunjukkan di sini berarti kan jam 17 ya, kemudian lewat 22. Kalau anggaplah saya ingin mengirimkan reminder setiap jam 5 pagi begitu ya, jam 5 lewat em, 6 pagi gitu misalnya ya. Berarti kan kalau jamnya jam 5 dan kalau menitnya adalah 6, maka jalankan fungsi begitu. Nah, saya akan membuat pengondisian seperti itu. Kalau sepertinya jamnya bukan jam 5 dan atau menitnya bukan 6 ya, bukan menit ke-6, maka ya udah tidak perlu terjadi apa-apa begitu. Nah, jadi dari waktu yang kita dapatkan ini dari variabel T, kita perlu mendapatkan nilai daripada em, jam maupun menitnya. Sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak nilai di sini ya. Bisa detiknya bisa juga, kemudian tanggalnya bisa, kemudian tahunnya bisa, bulannya bisa. Nah, misalnya untuk mendapatkan nilai tahun, ya variabel tahun, kita mendapatkan nilai T, kemudian get full year, ya. Nah, ini nanti yang keluar tahun, ya.
Ketika kita jalankan, tahunnya adalah tahun 2024. Kemudian begitu juga kalau sepertinya kita ingin mendapatkan bulan, kita dapatkan dengan get month, ya seperti ini. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan hari, kita dapatkan dengan get date. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan jam, kita dapatkan dengan T get hours. Sorry. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan menit, kita dapatkan dengan eh, get minutes. Dan untuk mendapatkan detik, ya, ini variabelnya saya tambahkan, kita dapatkan dengan seconds. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini tahun, kemudian kita boleh tambahkan yang lainnya, tahun, bulan. Ini semua nanti hasilnya adalah angka ya. Tahun, bulan, hari, misalnya seperti ini. Kemudian jam, menit. Ini tanda plus saya tambahkan untuk memberikan spasi ya. Tahun, bulan, hari, jam, menit, satu lagi detik. Ya, sehingga ketika ini saya jalankan, ya kita akan mendapatkan tanggal ya T ini logar apa nilai dari waktunya Friday 23 Agustus jam 17 lewat 25 detik 14 dan tahun 2024. Sehingga kalau yang bagian kedua, log yang keduanya, tahunnya tahun 2024 ya, bulannya 7. Kenapa 7 ya? Padahal Agustus adalah bulan ke-8. Kenapa 7? Karena bulannya dihitung ya, angkanya itu dari 0. Jadi mengikuti bilangan cacah. Jadi Januari itu bukan bulan ke-1 kalau kita mengambil get month ini. Jadi bulannya itu 0 ya dari 0 Januari maka bergeser satu Agustus yang harusnya bulan ke-8 dia kalau di sini jadi bulan ke-7. Kemudian tanggalnya tanggal 23, jamnya jam 17, menitnya menit 25, dan detiknya 14. Nah, berdasarkan inilah kita bisa membuat pengondisian ya. Kalau misalnya tadi saya ingin mengirimkan pesan setiap misalnya ingin mengirimkan pesan setiap pagi jam 5 begitu ya, setiap pagi jam 5. Maka apa yang perlu dilakukan? Nah, kalau sepertinya jam 5 lewat 6 tadi, berarti saya perlu membuat pengondisian. Kalau jam sama dengan 5, karena tadi jam ini semua selain bulan, itu semua dihitungnya dari satu ya. Bulan itu dihitungnya dari nol. Nah, kalau jamnya sama dengan 5, kemudian kita gunakan operator N ya, dan menitnya sama dengan 6, maka jalankan fungsi. Nah, di sini eh, ini ya kita bisa masukkan fungsi yang apa namanya fungsi yang ingin kita jalankan. Masukkan fungsi atau script yang mau kita jalankan. Bisa dimasukkan di sini. Nah, ini di sini kita tambahkan lognya misalnya fungsi berjalan. Seperti ini ya. Kita bisa dengan seperti ini sudah cukup sebenarnya ya. Jadi dia nanti ketika jamnya menunjukkan jam 5 dan menitnya menunjukkan 6, itu dia akan mengeksekusi fungsi yang ada di sini atau skrip yang kita tuliskan di sini. Tetapi kalau di sini kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita tetapkan, ya sudah dia akan selesai dengan sendirinya. Lalu bagaimana supaya pemicu waktu spesifik ini, fungsi ini berjalan? Nah, kita tambahkan pada trigger ya di bagian pemicu, kita tambahkan di bagian pemicu ya di bagian pemicu ini dibuat dia bisa berjalan setiap menit ya. Kita setting supaya dia berjalan setiap menit, intervalnya setiap menit sehingga setiap menit dia berjalan, dia akan mengevaluasi ya. Setiap menit dia berjalan, dia akan mengevaluasi apakah nanti dia akan mengambil tanggal dia berjalan,
Kemudian dia mengambil tahunnya, dia mengambil bulan, dia mengambil hari, dia mengambil jam, dia mengambil menit, dan dia mengambil detik begitu ya. Kemudian dia mengevaluasi apakah jamnya sesuai dengan kondisi yang kita inginkan dan menitnya juga sesuai dengan kondisi yang kita inginkan, baru dia akan menjalankan fungsi atau skrip yang kita tuliskan. Kalau rupanya tidak, ya sudah, dia akan men-skip semuanya gitu ya, hanya berjalan tek 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 tek, udah tidak terjadi apa-apa. Begitu ya. Jadi ini caranya. Contohnya misalnya saya tuliskan kalau di sini jam 17.30 ya. Oke. Kita bisa menambahkan variabel yang lain. Misalnya kalau detiknya atau kalau misalnya harinya gitu ya. Kalau harinya setiap tanggal 2 begitu ya. Skripnya berjalan bisa kita tambahkan begitu. Oke, ini saya coba ya di sini sekarang pukul 17.29. Nanti kita cek di sini misalnya saya kirimkan email ya, send email ke, sorry ini harusnya berarti menitnya jangan 2.31 ya, khawatir terlalu mepet. Romi rumah among urge, Em, percobaan pengiriman waktu spesifik ya, halo isinya. Oke ya, nanti kita lihat di email begitu ada yang masuk ya. Nah, dia akan berjalan setiap menit. Contohnya kita bisa lihat di bagian eksekusi ya ini ya. Karena dia berjalan dari tadi 17.29 dia jalan, 17.30 dia jalan. Jadi karena kita setting tadi per menit, dia akan jalan setiap menit, tetapi karena kondisi yang dia temukan itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki, ya. Di sini jamnya jam 17 dan waktunya adalah 29, maka dia tidak akan mengeksekusi apapun. Nah, kita perlu apa namanya ya? Kalau ya tidak, kita tidak perlu apa-apa kan kalau sepertinya skip, kalau sepertinya skrip tidak, kalau sepertinya trigger ini tidak seperti yang sesuai dengan kondisi kita begitu, tidak perlu kita apa-apakan. Nah, nanti kita lihat nih kalau 17.31 ini kurang lebih kita menunggu sekitar kurang dari 1 menit lagi gitu ya. Nah, nanti ketika script berjalan, script akan di sini diperintahkan kalau nanti jamnya jam 17 dan menitnya adalah 31, kirimkan email ke alamat ini ya dengan subjek ini dan isinya adalah ini. Nanti kita bisa tambahkan variabel yang lain begitu ya. Kalau sepertinya datanya ada di apps, ada datanya ada di Google Apps Script, maka kita bisa mendapatkan nilai-nilai dari Google Sheet ya, dari Google Sheet dengan get value begitu ya, atau dengan get values ya kalau datanya banyak begitu. Kita lihat di bagian eksekusi lagi ya, apakah sudah tereksekusi. Nah, ini sudah tereksekusi ya, sudah tereksekusi. Di sini, nah di sini ada muncul log tambahan fungsinya berjalan. Kalau di sebelumnya dia hanya menunjukkan lognya dua saja ya. New date-nya tadi yang variabel T dan variabel masing-masing nih bulan, tahun dan sebagainya. Di sini tambahkan fungsi berjalan. Kenapa fungsi berjalan? Karena tadi di sebelah sini ya ketika ketika supaya kita mengetahui kalau fungsi berjalan, kita menambahkan log nih. Kalau log di sini lognya muncul berarti pengiriman email harusnya berhasil begitu ya. Kita cek di pengiriman email. Nah, ini dia ya, eh jam 17.31 pengiriman email berhasil dilakukan. Percobaan dengan subjek percobaan pengiriman waktu yang spesifik dengan isi halo. Begitu teman-teman sekalian ya membuat sebuah fungsi berjalan pada waktu-waktu spesifik yang kita kehendaki. Oke, kemudian bagaimana kalau sepertinya kita ingin mengirimkan waktu spesifik yang merupakan hari, begitu ya. Jadi kalau tadi adalah kalau yang hari tadi di sini ya munculnya adalah angka 1 sampai dengan 31 ya. Sorry ini tanggal sebenarnya bukan hari. Kita ganti aja biar tidak membingungkan. Ini tanggal bukan hari. Nah, gimana kalau sepertinya kita ingin agar waktunya itu yang spesifik adalah berdasarkan hari. Misalnya saya ingin mengirimkan
setiap hari Jumat jam 5 pagi lewat 30 menit, misalnya begitu ya. Bagaimana caranya? Ini variabelnya kan di sini jamnya udah, menitnya udah, tetapi kalau di sini tanggal ini kan wujudnya adalah 1 sampai dengan 30 atau 31 atau 28 atau 29 begitu ya, sesuai dengan bulan, sesuai dengan jumlah tanggal terakhir di suatu bulan begitu. Tetapi kan dia angka ya. Gimana kalau kita ingin menghendakinya dalam bentuk hari? Nah, untuk itu kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.